Dalam mimpi itu, aku adalah pemeran pendukung antagonis di sebuah novel. Setelah pemeran utama wanita menikah ke keluarga Feng, aku jadi jahat dan kejam, terus-menerus menyakitinya. Bahkan aku diam-diam mentransfer lebih dari 1 miliar dari Feng Yan ke kerabatku sendiri, dan mengatur agar mereka semua bekerja di grup Feng. Aku jadi fanatik pendukung keluarga suami paling beracun sejarah. Akhirnya, aku diusir dari rumah, jadi gelandangan, dan mati dalam kecelakaan mobil. Pantas saja aku yang biasanya ceria, merasa makin lama makin bengkok belakangan ini. Ternyata alur hidupku dikendalikan oleh alur cerita. Sang Lu, ada apa denganmu? Kenapa kamu berhenti bicara? Teman baik palsuku demi menaiki tangga sosial. Sengaja memancingku untuk menjelek-jelekan Feng Yan, lalu berbalik memberikan rekamannya kepada dia. Ini juga jadi awal kebencian Feng Yan padaku di dalam mimpi itu. Lantas apa masalahnya jika dia bisu? Bisu itu hebat, bisu itu luar biasa. Menikah dengan orang bisu, berarti tidak ada pertengkaran. Aku tidak tahu betapa bersyukurnya aku bisa menikah ke keluarga Feng. Kehidupan pernikahan sungguh menakjubkan. Sang Lu, kamu sangat baik. Kamu jelas terluka tapi kamu berpura-pura kuat. Katakan pikiranmu tak apa. Kamu ini aneh sekali. Aku bicara jujur. Apa kamu pikir aku cuma sok kuat? Apa kamu berharap melihatku hidup sengsara? Tentu saja tidak. Itu bagus. Kalau tidak aku akan mengira kamu berteman denganku, hanya untuk menghancurkan pernikahanku. Sang Lu, kamu salah paham padaku. Aku benar-benar mengkhawatirkanmu. Sudah larut. Feng Yan harus kembali ke kota Jin hari ini. Aku harus kembali sekarang. The film was translated and narrated by M Media. Orang miskin yang tiba-tiba kaya tidak bisa menghilangkan kesan murahan itu. Selain memiliki wajah yang cantik, kualitas apa lagi yang ada? Pendidikannya bahkan tidak setinggi pendidikanku. Feng Yan, tokoh utama pria. Aku pulang. Kamu sudah pulang. Pernikahan yang diatur oleh para tetua. Tidak ada cinta yang bisa dibicarakan. Kita hanya orang asing yang tinggal di bawah atap yang sama. Paling banter kita hanya mitra bisnis. Jika kita bisa saling tidak mengganggu, itu sudah cukup. Akankah dia setuju? Dalam 3 bulan, sejak kami menikah, kami baru makan bersama 2 kali. Pertama kali saat kami bertemu. Sesudah nikah kunjungi rumah tua. Kami belum pernah makan bersama di rumah sekalipun. Tapi jika seseorang ingin menghindari menjadi orang yang dibenci semua orang, dan lolos dari akhir yang tragis itu, aku harus dengan Feng Yan membangun hubungan yang baik. Tidak, aku tidak boleh jadi pengecut. Mau makan bersama. Oke. Dia bersedia makan bersamaku. Masih ada harapan untuk hubungan ini. Ya, aku akan pergi memberitahu Bibi Xiang. Aku akan memanggilmu kalau sudah siap. Begitu senang hanya karena kita makan bersama. Apa yang sedang dia rencanakan? Mau pergi makan Korean BBQ malam ini. Aku menemukan tempat dengan ulasan bagus. Cari info rusak hubungan dengan Feng Yan. Sibuk ada rencana.
Sang Lu, aku merasa sangat sedih hari ini. Aku benar-benar butuh seseorang untuk diajak bicara. Bisakah kamu membatalkan rencanamu dan menemaniku? Mencoba main kartu simpati lagi. Pergi sana. Renyahlah dari hidupku. Bicara soal barbeku. Melihat ini membuatku jadi ingin makan barbeku. Halo. Semuanya. Mengenai lahan yang baru saja diakuisisi. Apa rencana saat ini? Departemen Perencanaan memberi saya 2 opsi. Bagaimana menurutmu soal barbeku? Semuanya. Lahan yang baru saja diakuisisi ini. Departemen Perencanaan memberi saya 2 opsi. 1 untuk bangunan tempat tinggal. Yang lainnya adalah kompleks serbaguna. Mereka bilang kedua opsi ini dapat memaksimalkan keuntungan kita. Jam berapa kamu pulang kerja? Ayo makan malam, aku yang traktir. Bagaimana kalau barbeku aku tahu tempat yang enak? Apakah aku terlalu banyak bicara? Apakah dia akan merasa aku menyebalkan? Tapi, dia bilang tidak, apa-apa kemarin. Hari ini lembur. Tidak masalah, dia kan Raja Es. Bakal jadi keajaiban kalau dia mudah diajak bergaul. Tetap saja aku tidak boleh bicara terus-menerus. Jangan sampai aku buat dia takut dengan kekerasan panasku. Benar, percakapan selesai. The film was translated and narrated by M Media. Apa aku terlalu memikirkan orang lain? Barbeku aku akan pergi sendiri malam ini. Bisa pergi belanja setelah makan. Asisten Fang, asisten tokoh utama pria. Dia benar-benar tidak membalas. Terima kasih. Waktunya makan. Sang Lu, Xiang Xiao, sepupu tokoh utama wanita. kenapa kamu makan barbeku sendirian? Ini adalah Kebetulan sekali. Ayo makan bersama. Sepupuku itu benar-benar menyebalkan. Lebih baik cepat makan, lalu pergi daripada buang napas untuknya. Sang Lu, kenapa kamu masih menggunakan tas kecil itu? Kamu sudah memilikinya sejak kuliah kan? Belum beli yang baru? Kamu belum pernah keluar negeri kan? Ada banyak kesempatan loh. Kamu benar-benar harus keluar dan melihat dunia. Kamu akan belajar banyak. Kenapa belum matang juga? daging ini enak. Sangat segar. Sayang, makanlah yang banyak. Aku tidak bisa makan sebanyak itu. Bisakah kamu mengambilkan mangkuk bayi? Sedikit saja tidak apa-apa. Siapa tak punya pacar, ambilkan mangkuk bayi. Itu hanya berarti tidak ada yang mencintaimu. Sang Lu, kamu sudah tidak muda lagi. Jangan hanya makan terus. Seolah tidak ada pria yang menginginkanmu. Lupakan pria seperti itu. Nanti minta kakak ipar kenalkanmu pada seseorang. Penghasilannya 100.000 setahun. Pas sekali untuk orang sepertimu. Feng Yan. Bukankah kamu bilang sedang lembur? Kenapa kamu ada di sini? Hanya lewat saja. Sudah makan belum? Kalau belum, ayo kita makan bersama. Sang Lu.
Apakah ini pacarmu? Kenapa dia tidak bicara apa-apa? Apakah dia bisu? Dan disabilitas? Lantas kenapa kalau dia tidak bicara? Dia tampan. Hanya dengan melihat wajah ini, bisa membuatku makan 3 mangkuk nasi ekstra sehari. Aku pasti akan terbangun dari tidurku sambil tertawa. Tidak seperti kamu, terjebak dengan entah apa itu. Kamu hanya pantas memegang mangkuk bayi setiap hari. Dan merasa ingin muntah setelah setiap suapan. Apa katamu? Bagaimana caramu bicara padaku? Jangan terlalu emosional. Kalau kamu makin emosional rambut di kepalamu, bisa-bisa terbang lepas. Sayang, lihat dia. Tidak apa-apa sayang, aku akan mengurusnya untukmu. Aku yang akan mengurusnya. Jangan marah. Sanglu kamu. Pacarku adalah VIP di restoran ini. Aku akan membuatmu diusir sekarang juga. Manajer. Pelanggan VIP terhormat. Ada yang bisa saya bantu? Usir mereka berdua sekarang. Aku membayar makananku sendiri. Biar saya periksa. Mohon maaf Tuan, The film Anda was bukan lagi translated pelanggan and VIP kami. narrated by Karena M. kalian Media. berdua mengganggu pelanggan lain. Mohon segera pergi. Apa? Atas dasar apa kamu membatalkan status VIP-nya? Karena kami telah memutuskan bahwa pria ini tidak memenuhi syarat untuk menjadi VIP kami. Jika kalian berdua tidak pergi sekarang, kami minta keamanan antar Anda keluar. Silakan lewat sini. Sayang, tunggu aku. Sayang. Itu kamu kan? Ya Tuhan, aku makan enak sekali. Kenapa aku harus merusak ini? Ini sungguh kenikmatan murni. Duduk. Waktunya habis. Ini lezat. Apa kamu sudah kenyang? Kalau sudah kenyang, ayo pergi. Ayo pergi. Ketua datang jauh-jauh ke sini. Hanya untuk makan bersama istrinya. Kejadian langka seperti ini harus dicatat dalam buku sejarah, bukan? Aku juga tahu tempat barbeku prasmanan yang sangat enak. Nanti aku ajak kamu ke sana. Kamu suka ikan bakar? Ikan bakarnya juga luar biasa. Dan ada ayam pot. Dan rebusan panci besi. Dan tunggu sebentar. Minum dulu untuk menyegarkan lidah. The film was translated and narrated by M. Media. Bukankah kita baru saja jalan-jalan untuk mencerna? Tidak ada yang lebih penting daripada makanan enak. Makan banyak tetap langsing. Bahagia setiap hari tanpa beban. Perasaan makan bersamanya.
Sepertinya tidak terlalu buruk. Sangat manis. Setiap kali makan barbeque baunya menempel di badanku. Sampo jeruk ini wanginya enak sekali. Jangan lihat. Kamu tidak lihat apa-apa kan? Berat badan seorang gadis adalah rahasia. Sanglu. Perut kenyang memicu pikiran yang melantur. Kamu benar-benar binatang. Tapi bibir itu benar-benar terlihat sangat menggoda untuk dicium. Teh susu terbaik tahun ini. Hotpot terbaik tahun ini. Suamiku terlalu tampan. Sangat tampan sampai aku meneteskan air liur. Banyak bicara tidak peka dan terlalu ceria. Seperti sungai yang deras dan berisik. Kita berasal dari dua dunia yang benar-benar berbeda. Mempertahankan kedok pernikahan. Saling menjauh satu sama lain. Itu adalah jarak terbaik bagi kita. Jangan takut, aku akan lembut. Aku kesiangan lagi. Tunggu, ini baru jam 7.40 menit. Fang Yan biasanya tidak pergi sampai jam 8. Apa dia menghindariku? Kamu tahu pernikahan Sanglu sangat mendadak. Kami bahkan belum bertemu pasangannya. Sang Siang sang ayah tokoh utama wanita. Kenapa tidak kamu panggil dia untuk berkumpul? Paman sang ayah Sang Xiao. Setidaknya kita harus makan bersama. Nyonya sang ibu Sang Xiao. Apa masalahnya? Hari ini waktu yang tepat. Aku akan meneleponnya sekarang. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Sanglu sudah kembali. Sanglu, kamu terlihat semakin cantik. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Bekerja di stasiun TV pasti melelahkan ya?
Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sang Lu, apakah stasiun TV memotong gajimu lagi? Aku dengar. Banyak tempat yang memotong gaji sekarang. Stasiunmu pasti tidak luput dari itu kan? Tidak ada potongan aku, bahkan dapat kenaikan gaji. Jumlahnya jauh lebih banyak daripada uang pensiunmu. Sang Lu ayahmu dan aku baru saja bicara. Kamu menikah secara diam-diam. Kami bahkan belum melihat suamimu. Lihat sepupumu. Pacarnya. Pertama kali dia datang ke rumah kita. Dia membawa hadiah mahal tahu. Minuman keras dan rokoknya bernilai puluhan juta. Apa yang dibawa suamimu? Dia memberi sekitar 100 juta. Tepat sekali. Mercedes putih yang diparkir di lantai bawah itu mobil yang dibelikan untuknya pacar Jiang Shou. Dia merasa kasihan Jiang Shou harus pergi bekerja. Jadi dia membelikannya mobil khusus. Dan semua tas-tas di rumah itu. Pakaian dan sepatu itu. Jumlahnya begitu banyak sampai dia tidak bisa memakainya semua. Wah, selamat untuk kalian berdua. Kuhitung sebagai kompensasi tekanan emosional. Sang Lu, kamu hanya iri karena tidak bisa memilikinya kan? Tidak, tidak, tidak. Aku tidak punya perut sekuat itu untuk menelan sampah sembarangan. Kamu. Pria pendiam waktu itu adalah suamimu kan? Dia benar-benar tidak menarik. Menikahi orang cacat tanpa alasan yang jelas. Siapa bilang Feng Yan tidak menarik? Biar aku beritahu kalian semua sesuatu. Grup Feng tempat Sang Lu menikah. Aku menikah dengan perusahaan yang menjual koyor mati. Grup Feng, hanya dalam beberapa tahun singkat, di bawah kepemimpinan Feng Yan, telah mengembangkan grup Feng menjadi, lihat, bukankah itu suami Sang Lu? Ya, itu suamiku. The film was translated and narrated by M Media. Aku punya banyak suami. Hari ini dia suamiku. Kemarin itu Kinche. Sehari sebelumnya itu, Yeon and MAM. Aku ganti suami setiap hari. Aku suka kebaruan. Sang Lu, dengarkan dirimu sendiri. Kamu benar-benar sudah gila. Lihat umurmu, masih melamun. Adik laki-laki kamu tidak bisa membiarkannya terus seperti ini. Lihatlah keluargamu. Sudah jeti seperti apa. Dan malah mencari orang cacat pula. Jika memang sudah tidak ada pilihan lain, kamu harus pergi ke pabrik tempat pacar Jiang Shou bekerja. Dan cari pekerjaan. Jeti satpam. Kamu bisa menghasilkan 3 atau 4 juta sebulan. Aku datang ke sini. Kenapa dia ada di sini? Siapa? Apakah ini Feng Yan? Feng Yan, ayo masuk dan duduk. Feng Yan, kamu di sini. Mengapa harus formal sekali? Membawa begitu banyak barang. Feng Yan sudah di sini, silakan duduk. Sun Yunbei, ibu tokoh utama wanita. Ayo Feng Yan, duduk di sini. Begitu ya? Mungkinkah kamu tahu kami ada di sini? Dan sengaja membeli semua barang ini. Untuk pamer. Kamu bahkan menyewa orang untuk membawanya ke atas. Kita semua keluarga. Jangan melakukan sesuatu hanya demi gengsi jika tidak mampu. Sang Lu, tadi itu orang yang ayahmu sebutkan. Ditelevisikan. Kamu harus akui dia benar-benar mirip. Ayah, apa yang ayah lihat? Grup Feng itu sangat besar. Bagaimana mungkin ketuanya seorang pria bisu? Bagaimana dia bisa mengelola perusahaan? Ada benarnya juga. Jadi Sang Lu tadi hanya bicara omong kosong. Dia sudah seusia itu, tapi masih tidak bisa diandalkan. Kamu harus mendidiknya dengan benar. Dia hanya temui penjual koyo rematik.
Dari semua orang yang kami kenalkan padamu, mana ada yang tidak lebih baik dari pria bisu ini? Tepat sekali. Bagaimana keluargamu bisa mendapatkan semua keberuntungan itu? Segalanya di keluargamu sempurna sekali. Jadi sepupu, aku akan menunggumu dan kodok besar itu menikah. Dan saat kalian punya kodok kecil, aku akan memberinya kompensasi emosional. Kamu, Sang Lu, bagaimana kamu bisa bicara seperti itu? Aku hanya bersikap terbuka dan jujur padamu. Bukankah itu yang sedang kamu lakukan? Kami sudah sangat baik padamu. Dan kamu malah menikahi suami yang bisu. Aku rasa kamu sudah kehilangan akal. Cukup. Tepat di depan menantuku. Anda mengatakan hal-hal seperti itu. Aku hanya menyatakan fakta. Memang begitulah keluargamu. Karena keluargamu sangat tidak bahagia, maka kamu harus pergi. Pergi. Ayo pergi, ayo pergi. Aku hanya menyatakan fakta, benar-benar tidak punya sopan santun. Ayo pergi, ayo pergi, ayo pergi. Aku melakukan ini hanya demi kebaikanmu sendiri. Berhenti mendorong. Kita pergi. Untuk apa ini? Pelan-pelan pergi saja, kami tidak akan mengantarmu. Pergi. Feng Yan, maaf kamu harus melihat kejadian tadi. Tidak apa-apa. Sang tua buatkan beberapa masakan andalanmu. Tentu saja. Sang Lu pergi temani dia. Oke. The film was translated Aku tidak and bermaksud bilang, narrated by kalau kamu jualan Amnesia. koyor rematik. Kamu lihat sendiri kan? Sepupuku dan keluarganya. Mereka semua orang yang mengerikan. Kalau mereka tahu kamu adalah ketua grup Feng, mereka pasti akan datang mengganggumu. Aku cuma tidak mau kamu terseret dalam masalah ini. Jadi itu yang dia khawatirkan. Aku akan pergi membantu ayah. Kenapa kamu tidak di luar menemani Feng Yan? Kenapa kamu masuk ke sini? Ya, bolehkah aku mendiskusikan sesuatu? Kedepannya jangan beritahu kerabat kita bahwa aku menikah ke keluarga Feng. Aku benar-benar tidak tahu kenapa kalian berdua, ibu dan anak selalu begitu penuh rahasia. Putriku tersayang, itu adalah pernikahan yang diatur. Kakakmu yang mengaturnya untukmu. Lagi pula kamu tidak memohon untuk menikah dengan orang kaya. Kenapa tak boleh dilihat umum? Tak boleh kucap. Ya, biasanya ini hal yang baik. Tapi, nenek datang ke mimpiku kemarin. Dia bilang masalah ini tidak boleh disebarluaskan. Paling bagus hanya membawa sial bagi keluarga. Dan paling buruk, Jangan katakan itu. Nenekmu setengah mistik. Apa yang dia katakan pasti akurat. Baiklah, aku tidak akan bicara apa-apa. ya gorengkan lagi ikan untuk kubawa pulang. Tentu saja. Bagaimana rasanya? Bukankah masakan ayah yang terbaik? Aku sangat suka ikan goreng buatannya. Kamu harus lebih sering pulang untuk makan. Cara menangani mutisme selektif. Gejala spesifik mutisme. Keheningan butuh bimbingan sabar dari keluarga. Bantu pasien menyelesaikan konflik batinnya, agar mereka tidak lagi menolak bicara. Kebetulan sekali. Aku ahli dalam terapi bicara. Kamu lagi luang, ayo kita mengobrol. Dokter Ji datang setiap bulan untuk mengobatimu. Lain kali saat dia datang, aku akan ikut.
Aku baca di internet kata para ahli. Menangani mutisme butuh kerjasama penuh dari keluarga. Aku kan keluargamu. Jangan khawatir, serahkan padaku. Aku pasti akan bekerja sama sepenuhnya denganmu. Keluarga. Sepakat. Tangannya sangat indah. Hua yang pribadi di dekat sini. Kalau pergi terlalu malam, tak ada tempat lagi. Itu bisa. Ayo kita berfoto di sini. Aku yang akan memotret kalian duluan, ayo. Kak, lo lihat. Model yang sempurna. Bukankah sudah kubilang? Simpan Black Warrior itu untukku. Bayar bulan depan untuk ambil. Feng Yi adik laki-laki tokoh utama pria. Kenapa kamu menjualnya kepada orang lain? Segera carikan aku satu lagi. Hei, instrumenku. Dia datang, dia datang. Tokoh utama wanita novel akhirnya tiba dengan 3 bagian kesombongan, 4 bagian keras kepala, dan 5 bagian sikap dingin. 1 tabrakan memicu romansa yang mengguncang dunia. Selanjutnya adalah plot di mana tuan muda yang angkuh jatuh cinta padanya. Kamu merusak instrumenku, bayar. Apakah orang tuamu tidak mengajarimu sopan santun? Saat kamu merusak sesuatu, kamu seharusnya minta maaf. Berhenti menonton, ayo pergi. Kenapa kamu lari? Aku melihatmu. Pria tampan itu sepertinya memanggilmu. Tidak, kamu salah dengar. Kakak ipar, apakah kamu punya uang untuk dipinjamkan padaku? Aku akan mengembalikannya nanti. Haruskah aku membantu atau tidak? Kalau aku bantu, aku bisa merusak plotnya. Kalau tidak, kesanku sudah buruk. Bukankah itu malah membuatku mati lebih cepat? Aku tidak punya uang. Tidak punya uang. Kamu menikah dengan kakakku dan bilang tidak punya uang. Dari keluarga kecil benar-benar pengecut dan pelit. Uangku semua ada di deposito bank. Soal yang diberikan Fenyan, aku tidak boleh menyentuhnya. Bagaimana kalau begini, aku berikan jam tangan ini? Coba cari pegadaian dan tukarkan dengan uang. Kamu lucu sekali. Dengan jam tangan rongsokan ini, kamu punya nyali untuk memamerkannya. Tepat sekali, tidak menggunakannya adalah pilihan yang benar. Kelihatannya aku berusaha keras membantu, tapi sebenarnya tidak membantu sama sekali. Baiklah, jam tangan ini akan menjadi jaminan. Aku akan menyimpannya di sini. Kembali saat cukup tabung untuk bayar. Tidak heran dia tokoh utama wanitanya. Otaknya bekerja sangat cepat. Tambahkan WeChatku. Begitu saja kita saling menambah kontak. Meskipun plotnya sedikit berubah. Ini masih mengikuti jalur cerita asli. Mereka berdua telah membentuk ikatan karena ini. Mungkinkah? Bahkan ini tidak bisa mengubah arah plot. Tadi, kalau saja aku tidak menghentikanmu, apakah kamu berencana hanya berdiri dan menonton? Kamu sudah 22 tahun. Apa maksudnya itu? Kamu sudah dewasa, urus urusanmu sendiri. Aku tahu kamu tidak bisa diandalkan. Saat kamu menikah dengan kakakku, apakah itu hanya demi uangnya? Aku ingat saat mahar diurus, dia memberimu begitu banyak uang. Apakah kamu memberikan semuanya ke rumah orang tuamu? Keluar uang sedikit pun lebih sulit dari menyayat daging. Seluruh keluargamu seperti lintah, bukan? Dasar bocah, aku sudah lama menoleransimu. Kenapa kamu meneriakiku? Aku membantumu hari ini. Bukannya berterima kasih padaku. Kamu malah tidak sopan di sini. Kalau kamu bersikap kasar lagi lain kali, awas saja, aku akan menyuruh kakakku berurusan denganmu. Kamu tidak akan berani. Lihat saja apa aku berani atau tidak. Jangan, jangan, jangan. Ya sudah, kalau The begitu. film was translated Aku pergi dulu, and kakak ipar. narrated by M Media. Lihat, ketua grup Feng kemarin. Profilnya luar biasa. Hidungnya sangat mancung. Aku dengar dia sudah menikah. Istrinya pasti bangun sambil bermimpi tentang wajah tampan itu setiap hari kan. Sayang sekali dia bisu. Tapi bukankah rangannya akan jauh lebih memikat? Sang Lu, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kalian lanjut saja bicara. Pikiran kotor macam apa yang ada di kepalaku? Dokter Ji akan datang Sabtu depan.
Aku masih berharap, lebih dari apapun, agar Feng Yan bisa bicara. Kakak ipar. Aku di bawah kantormu, aku perlu bicara denganmu. Kakak ipar. Berhenti berteriak. Apakah aku terlihat seperti orang yang merusak pemandangan? Ini jam tanganmu yang rusak sudah kembali. Seandainya dia adik laki-lakiku, aku pasti akan memberinya masa kecil yang lengkap. Dalam alur cerita asli, Feng Yi pergi balapan di malam hujan, lalu mengalami tanah longsor, dan pahanya hancur tertimpa batu. Ekspresi hidup yang ceria itu tidak pernah muncul lagi. Benar. Kiao si bersikeras agar aku membawakan ini padamu. Aku sudah mengantarkan barangnya. Aku pergi sekarang. Feng Yi, hati-hati saat kamu mengendarai motormu. Jangan kendarai saat hujan. Kakakmu selalu bilang padaku. Dia khawatir kamu mengendarai benda itu. Kakakku tahu aku terlalu boros dalam biaya hidup. Karena membeli sepeda itu. Apakah kamu diam-diam memberitahunya? Baiklah, kamu harus pergi. Jangan ganggu waktu tidur siangku. Sampai jumpa. Terima kasih kepada kakakku. Terima kasih kepada kakak ipar. Karena surga memberiku The film kesempatan was translated untuk menulis and ulang naskah narrated hidupku by sendiri. M Media. Sudah saatnya aku menggunakan mataku sendiri untuk mengenal mereka semua sekali lagi. Mobil mewah yang ditumpangi Sang Lu. Pemiliknya bermarga Feng. Pasti itu Feng Yi. Bertemu di sudut yang begitu tersembunyi. Sang Lu pasti simpanan Feng Yi. Sang Lu, aku akan menghancurkan reputasimu. Proyek yang menempel pada pria kaya ini. Hidup dari pria tidak akan pernah berakhir baik. Lihat itu. Tepat sekali. Wanita tanpa kekuatan sendiri tidak akan berhasil pada akhirnya. Jangan berakhir seperti dia, serius. Ulang tahunku minggu depan. Tapi kamu tidak bisa datang. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba. Aku tidak akan melupakanmu. Oke. Bukankah ini Sang Lu yang menukar? Tubuhnya demi investasi. Kenapa kamu dipecat? Apa kamu minum obat pencahar saat sarapan? Asal bunyi saja setiap kali kamu membuka mulut. Menurutku justru kamu yang menempel pada pria kaya. Bisnis tidak berjalan lancar akhir-akhir ini. Semua orang terlihat seperti pesaing bagimu ya. Malam saat konferensi investasi berakhir, aku melihatnya masuk ke mobil mewah. Dia dipecat. Itu sudah sepantasnya. Sudah punya suami tapi masih mengejar pria kaya. Sungguh kegagalan moral yang serius. Dan dia masih ingin bekerja di stasiun TV. Pergilah berjualan koyor matik bersama suamimu saja. Kamu. Aku mengerti sekarang. Kamu yang menulis surat pengaduan itu kan? Sang Lu. Kamu harus berterima kasih pada sepupumu di sini. Aku membantumu menghadapi kenyataan lebih cepat. Supaya kamu tahu kamu hanyalah mainan. Jika tidak, dengan masalah besar seperti dipecat, mengapa dia tidak datang membantumu? Itu suamiku. Masih melamun. Memperlakukan pria bisu yang tidak berguna.
Seperti tuan muda keluarga Feng, The film Jika was dia suamimu, translated and narrated aku by akan M berlutut Media. dan bersujud untuk meminta maaf. Ketua Feng. Apa yang kamu katakan? Ketua Feng. Izinkan aku memperkenalkan semuanya. Ini suamiku. Feng Yan. Suamimu. Bukankah dia hanya pria bisu yang berjualan koyo rematik? Bagaimana mungkin itu Feng Yan? Apa yang baru saja kamu katakan? Dia bilang jika Feng Yan adalah suamiku. Dia akan berlutut dan bersujud untuk meminta maaf. Hanya lelucon kecil di antara kita para saudari. Mengapa kamu begitu sensitif terhadap lelucon? Ini bukan soal menjadi sensitif. Jangan lakukan hal seperti ini lagi. Aku tipe orang yang pendendam. Aku tidak akan lagi. Xiao, ke lain kali, aku akan mentraktirmu makan. Oke. Dah. Mereka berdua terlihat sangat serasi. Kakiku hampir mati rasa. Aku tidak membuatmu sesakan. Selama aku tidak melakukannya. Kenapa kamu tiba-tiba datang hari ini? Aku minta maaf. Aku sangat sibuk hari ini. Aku bahkan tidak sempat memeriksa pesan. Kamu tidak perlu menjemputku. Aku bisa naik taksi saja. Sebagai suamimu, aku harus meluruskan semuanya. Aku bisa menangani situasi kecil seperti ini sendiri. Tetap saja terima kasih. Sebagai imbalan, aku akan berakting dengan baik. Saat kita berada di depan kakekmu, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Mau apa ini? Apakah ini layak dikonsumsi manusia? Kamu hanyalah pelayan yang aku sewa. Keluargamu hanya meremehkanku. Bahkan para pelayan merundungku. Hanya karena aku tidak punya aset di tanganku. Sial dengan alur cerita ini. Itu membuatku bertindak bodoh dan menyebalkan. Menyebalkan sekali. Hari ini, aku harus memulihkan reputasiku. Agar kakak percaya bahwa kita sangat akur. Saat kita masuk nanti, mari kita berakting sedikit lebih mesra. Seperti ini. Kamu mau gandengan tangan atau aku rangkul bahumu? Kurasa. Mungkin kita sebaiknya bergandengan tangan. Dia sedang memilih antara bergandengan tangan The film atau was merangkul bahuku. translated and Dia bersikeras narrated merangkul by M pinggangku. Media. Pria yang membangkang. Kakek kami pulang. Feng Po, saudara laki-laki tokoh utama pria. Dia benar-benar tahu cara menjilat. Tapi apakah dia pikir kakak adalah orang tua yang mudah dibodohi?
Itu Raja Neraka Feng dari masa lalu kota Jin. Kapan? Senglu, kemarilah dan lihat ini. Kakek sang kakek tokoh utama pria. Ini foto kakekmu dan aku. Saat kami masih wajib militer. Yang paling tampan di sini pastilah Anda. Matamu jeli Senglu. Kakekmu dulu juga cukup tampan. Bukankah begitu? Duduk. Feng Po, kamu sudah 21 tahun ini. Apa rencanamu ke depan? Masih menulis lagu? Ya, kakak. Itu bukan menulis lagu. Itu hanya membuat sampah. Telingaku sakit. Sampah macam apa yang baru saja bicara? Feng Po, sepertinya kamu gatal ingin dipukul lagi. Tekanan garis keturunan yang begitu kuat. Karena mereka semua takut ada Feng Yan. Lalu dalam alur ceritanya, kenapa mereka akhirnya berbalik melawannya? Apakah Feng Yan gagal mengendalikan mereka? Atau apakah? Dalam alur cerita selanjutnya, Feng Yan sudah tiada. Feng Yan mungkin hanya sibuk dengan pekerjaannya. Itu sebabnya dia tak sempat disiplinkan saudaranya. Rap adalah saluran untuk emosi. Sebuah kritik terhadap masyarakat. Kamu harus mencoba mengkritik dirimu sendiri dulu. Feng Po, aku mendengarkan album barumu. Itu pada dasarnya hanya Asbun. Tak becus. Tidak. Asbun apa? Keren. Benar. Sampah besar. Kakek Anda. Tolong, apakah ini semacam tantangan tahan tawa? Aku adalah hantu yang ditinggalkan dunia. Menari di atas kuburan tanpa peduli. Aku adalah ratu gosip desa. Menyebarkan rumor tanpa terbata-bata. Aku adalah serigala yang melolong di tengah malam, menggonggong pada bulan. Jika lagu ini benar-benar bisa populer, aku bersedia melakukan handstand dan keramas di atas hamparan paku. Ini benar-benar keren. Aku pergi ke kamar kecil. Kakak-kakak ipar dia. Dia mengecekku. Mengapa kamu tidak menyiapkan tah untukku hari ini? Apakah kamu lupa saat kita sedang mengobrol? Aku jelas tidak menyiapkan apapun untuknya sebelum tidur. Lagi pula, kenapa dia menarikku ke pelukannya? Tolong aku. Siapa yang sanggup menahan ujian seperti ini? Ketua Feng, ketua dari grup MK Prancis, kawasan Asia Pasifik, telah mengirimkan undangan lagi kepada Anda, mengundang Anda untuk menghadiri pesta makan malam Prancis yang dia adakan. Saya akan menolaknya seperti biasa. Dia menyukai masakan Prancis. Apakah saya salah lihat? Ketua Feng benar-benar menerimanya. Apakah kamu ada waktu lusa? Temani aku ke pesta makan malam Prancis. Iya, aku akan pergi. Apakah acaranya formal? Apa aku harus pakai gaun malam atau semacamnya? Itu makan malam santai, pakai apa saja yang kamu suka. Makanan Prancis. Bagaimana menurutmu? Aku tidak akan mempermalukan ketua Feng yang agung kan? Kamu tidak menggelengkan kepala. Aku sudah memutuskan secara sepihak.
bahwa menurutmu aku terlihat memukau. Ketua Feng. Senang sekali Anda bisa datang. Aku merasa. Dia menatapku tajam sekali. Seperti jerapah di kebun binatang. Kamu seperti beruang kutub. Bongkahan es kecil di pameran. Sangat cantik. Dia pasti istrimu kan? Halo. Halo. Kenapa kamu masih memelukku, padahal kamu tidak sedang tidur? Cuma kebiasaan. Aku mau ke kamar kecil. Pasangan Ketua Feng benar-benar cantik. Sayang sekali. Apa mereka sedang membicarakanku? Menikah dengan seorang bisu. Tak kasihan pria bisu dipasangkan vas bunga. Pasangan yang serasi. Orang Tiongkok benar-benar tidak pilih-pilih ya. Bahkan orang bisu bisa dipuja-puja. Mereka tidak mengerti bahasa kita. Wanita cantik tapi bodoh. Harus melayani orang cacat yang tidak punya mulut. Mulut suamiku menempel padaku. Bukan tempatmu untuk menghakimi. Dan mulut kalian sepertinya terjebak di kamar kecil. Makan malam sudah selesai dan kalian masih belum kenyang. Mencari sisa makanan di depan pintu kamar kecil. Kalau kalian punya waktu untuk bergosip tentang orang lain, lebih baik kalian kembali ke jalanan Paris dan menangkap pencopet. Di sana, lebih banyak pencopet daripada penduduk lokalnya. Kami adalah tamu Lukas. Beraninya kamu menghina kami. Apa dia mendengarnya? The film was translated and narrated by Feng, aku minta M-Media. maaf. Tidak, aku kesal sekali. Aku baru saja memikirkan 2 hinaan lagi. Aku akan kembali untuk melampiaskannya. Aku juga akan menendang mereka. Sandu. Kemarilah. Dia bicara. Jangan buang waktumu untuk orang seperti itu. Aku yang akan menanganinya. Apa sekarang waktu yang tepat untuk membicarakan ini? Bukankah kamu baru saja bicara dengan lantang? Kenapa kamu mengetik lagi? Aku hanya memilih untuk tidak bicara. Bukannya aku tidak bisa. Aku tahu, mutisme selektif itu masalah psikologis. Kamu cuma tidak mau bicara. Tapi barusan. Kenapa kamu mau bicara? Melihatnya membelaku seperti itu. Memanggil namanya. Hampir merupakan reaksi naluriah. Mungkinkah karena mendengar orang menjelek-jelekanku di belakang memicu respons emosional dalam dirinya? Tetap saja, suaramu sangat enak didengar. Seperti yang diharapkan dari seorang ketua. Novel romansa ketua tidak pernah bohong. Waktunya untuk terapi penyemangat. Aku sebenarnya cukup ahli dalam menghujani orang dengan pujian. Aku tadi terkejut. Kupikir ada pengisi suara profesional yang menyelinap ke telingaku. Biar ku beritahu, dari semua pria yang pernah kutemui, suaramu yang paling bagus. Teruslah tersenyum seperti itu. Tampan sekali. Tampan sekali, aku suka. Apa kamu minum terlalu banyak tadi? Aku kekenyangan saat sarapan. Kepalaku tidak jernih kemarin. Nyonya muda Anda sudah sampai. Stasiun TV kami ingin meminjam hotel untuk syuting eksterior. Bisakah kamu membantuku mengaturnya? Ketua Feng telah mentransfer hotel bintang 5 ini atas namamu Nyonya muda. Anda bisa langsung menggunakannya. Tidak perlu menyewanya. Ya, Ini hotel resort paling mahal. Ini kota Jing untukmu. Mimpi ketiga. Kudengar kau bahkan tak bisa mendapatkan kamar di sini tanpa reservasi. Yang Show terima kasih padamu, karena mengundang kami menginap di sini pasti biayanya mahal sekali. Kalian semua adalah keluargaku. Melakukan ini untuk kalian adalah hal yang benar.
paman kedua. Zhang Xiao memang anak yang baik. Jauh lebih baik daripada yang itu dari keluarga Sang. Dia menikah dengan sangat baik, tapi dia bahkan tidak membantu kerabatnya sendiri. Sang Lu itu. Dia dulu sering mengajakku keluar untuk bermain. Sekarang setelah dia menikah, dia bahkan tidak menelpon. Mungkin dia memandang rendah kita. Aku akan menelpon orang tuanya nanti. Lihat betapa megahnya lobby ini. Ayo kita berfoto bersama. Dan unggah ke grup obrolan. Iya. Bukankah itu gadis dari keluarga Sang? Memang benar begitu. Sang Lu, aku dengar suamimu adalah ketua besar dari grup Feng. Apakah kamu datang sendirian? Bukankah ketua Feng ikut? Menikah dengan begitu baik. Tapi kamu tidak membantu saudara-saudaramu. Aku sudah memesan pesta makanan lat untuk semua orang malam ini. Yang Xiao adalah yang paling sukses. Sang Lu, bukannya paman kedua ingin mengkritikmu, tapi lihatlah kerabatmu ada di sini. Dan kamu bahkan tidak menunjukkan kepedulian. Paman kedua jangan mempersulit Sang Lu. Lagi pula tidak mudah baginya di keluarga Feng. Seluruh pakaiannya. Bahkan tidak semahal salah satu sepatu Sang Lu. Apakah keluarga Feng tidak memberimu uang? Atau apakah kamu hanya seorang pembantu di keluarga Feng? Kamar seperti apa yang kamu pesan? Kamar standar. Kamu benar. Karena bibi ketiga dan paman kedua datang berkunjung. Aku harus mengatur sesuatu. Untuk menunjukkan rasa terima kasihku, apakah masih ada suite VIP dengan pemandangan sungai? Ya, masih ada 5 tersisa. Bukankah itu sempurna? Baiklah, kalau begitu aku akan meningkatkan kamar standar mereka menjadi suite VIP. Apakah kamu bahkan punya uang sebanyak itu? Untuk 3 malam kan? Ya 3 malam. Seumur hidupku, aku belum pernah menginap di hotel sebagus ini. Bahkan kamar standar dipesan melalui koneksi. Harganya lebih dari 8.000 per kamar. Karena Sang Lu yang membayar, sebaiknya ambil saja. Tingkatkan kamar mereka. Oke, baiklah, tingkatkan saja. Beri mereka diskon 10%. Oke. Sepupu aku sudah menerapkan diskon 10% untukmu. Uangnya akan dipotong dari kartumu sebentar lagi. Apa? Dipotong dari kartu saya? Bukankah kamu yang membayar? Kamu sendiri yang bilang tadi bahwa kamu akan memesankan kamar untuk semua orang. Aku hanya membantu meningkatkan tipe kamarnya. Uangnya tentu saja berasal dari kartumu. Ini diskon 10%. Orang-orang rela melakukan apa saja untuk ini. Tidak perlu berterima kasih padaku. Aku ada urusan. Aku pergi sekarang. Kalian bersenang-senanglah. Berapa totalnya? 30.000 per kamar. Totalnya jadi 135.000. Apa? Tunggu. Apakah itu Sang Lu? Itu bukan aku. Aku tidak mau kamar VIP dengan pemandangan laut ini lagi. Ubah kembali ke kamar King semula. Mohon maaf Nyonya, kamar King sudah dibatalkan. Anda harus memesan ulang seminggu sebelumnya. Kalau begitu aku tidak menginap, oke. Aku akan check out. Anda seharusnya membaca syarat dan ketentuan hotel kami. Tak ada refund setelah pesanan dikonfirmasi. Maaf. 130.000. Itu gaji setahun untukku. Hei, bagaimana dengan ini? Jumlah tambahannya. Mari kita bagi saja di antara kita sendiri. Apa? Jika kamu tidak mengundang kami ke sini untuk bermain, kami tidak akan menginap di sini sama sekali. Tepat sekali. Kalau tidak mampu jangan berpura-pura jadi orang kaya. Pokoknya aku tidak mau bayar. Ibu, tempat ini tidak buruk. Suara apa itu? Bukankah itu Feng Yi? Bagian dari alur cerita ini. Sepertinya Feng Yi akan pergi balapan liar dengan teman-temannya. Lalu, dia bertemu Feng Po dan Qiao Xi bersama-sama. Dan kemudian kedua saudara itu terlibat pertengkaran hebat. Pendengaran Feng Po rusak karenanya. Belakangan dia menyerah pada karir musik yang dicintainya. Sejak saat itu, kedua saudara itu benar-benar berselisih. Alur cerita kedua saudara yang berselisih ini terjadi begitu cepat. Jadi di mana Feng Po dan Qiao Xi sekarang? Tidak, aku harus mencari cara untuk menghentikan ini. Tapi aku tidak boleh terlalu kentara. Mengerti?
Darurat, darurat, bantuan darurat. Darurat, darurat, bantuan darurat. Apa kamu sibuk bisa datang ke Kilan? Menginap di sini sehari baru sadar, aku lupa membawa pakaian. Oke. Berapa nomor kamar Feng Po dan Kyoshi? 1705. Aku pulang baju mana yang harus kuambil? Tolong ambilkan itu. Kardigan warna hijau alpukat itu. Ada di laci lemari sebelah kiri. Di kompartemen ketiga. Dan ada shawl kecil gaya Skotlandia. Serta celana putih yang cocok dengannya. Disimpan di tempat yang sama. Pendeknya, bawa saja ke sini untukku. Segera ke sana. Semoga aku sempat. Kakak ipar. Kenapa mereka ada di sini? Aku benar-benar tidak boleh membiarkan Feng Yi melihat mereka. Itu kamu kita bertemu di mall. Kalian berdua, kenapa tidak diam di kamar? Kenapa kalian berkeliaran? Kembali sekarang. Kakak ipar, kamu baru saja memanggilku dan menyuruhku untuk tidak lari ke sana kemari. Apa maksudnya itu? Tamatlah sudah. Alur cerita asli ternyata tetap terjadi. Gadis, mereka punya urusan pribadi yang harus diselesaikan. Kamu menyingkir sebentar. Oke. Kalau kamu berani menyentuhnya lagi, lihat saja kalau tidak kuhancurkan kepalamu. Wanita ini sangat keren. Hanya anak orang kaya yang mengejar sensasi. Kakak. Kakak, aku tidak bermaksud begitu. The film was translated and narrated by M Media. Kalian berdua pergi. Pergilah dengan cepat. Kakak aku juga pergi dadah. Jangan berkelahi. Tidak ada yang terluka. Alur cerita asli benar-benar telah berubah. Apakah kamu terluka? Kamu baru saja bicara tadi. Dan sekarang, kamu tidak bisa bicara lagi. Mekanisme ajaib untuk bicara ini adalah sesuatu yang masih belum kupahami. Kamu menyuruhku datang. Hanya untuk menghentikan mereka berdua bertengkar. Ya, Lain kali sebelum aku tiba. Kamu tetap saja di samping. Tidak masalah jika mereka bertengkar. Aku tidak ingin kamu terluka. si balokes besar ini ternyata mengkhawatirkanku. Ya. Sang Lu. Bukankah itu ketua grup Feng? Suami Sang Lu. Tuan Feng, saya bibi ketiga Sang Lu. Ketua Feng. Saya paman kedua Sang Lu. Senang bertemu dengan Anda. Apa yang sedang kamu lakukan? Jabat tangan ya jabat tangan kan? Apakah kalian sudah mengemas barang bawaan? Ketua Feng, bagi Sang Lu untuk bisa menikah dengan Anda, sungguh merupakan berkah 7 turunan. Sang Lu kakakmu Tianci, sedang kuliah manajemen perhotelan. Bukankah hotel ini milik keluarga Feng? Kamu seharusnya minta Tuan Feng mencarikannya pekerjaan. Posisi manajer pun tidak masalah. Dan saudaramu Yeozu, ku dengar grup Feng baru saja berinvestasi di sekolah apa tadi? Jika aku tidak dikendalikan oleh alur cerita, untuk apa aku pergi dan membuat? Demi sekumpulan parasit, kerabat seperti mereka Feng Yan marah. Itu benar-benar tidak masuk akal. Ketua Feng Nyonya. Manajer Chen, orang-orang ini, mereka semua adalah kerabat jauhku. Pastikan kamu mengingat wajah mereka. Dimengerti Nyonya, saya sudah mengingat semuanya. Jika mereka mencoba menggunakan nama Ketua Feng, atau namaku, untuk meminta posisi di hotel ini, jangan repot-repot melakukan wawancara.
Tolak saja mereka secara langsung. Tidak masalah. Sang Lu, jangan lupakan asal-usulmu hanya karena kamu menikah dengan keluarga kaya. Kami ini tetaplah orang tuamu. Benar sekali. Kalau dipikir-pikir hotel ini kan milik keluarga Feng. Kamu pikir kamu siapa? Ketua Feng lah yang memegang kendali di sini. Lagi pula sejak ketua Feng menikahimu, menjaga kami para kerabat adalah hal yang benar. Bagaimanapun kita adalah kerabat keluarga Feng sekarang. Lakukan seperti kata Nyonya. Dia adalah atasanmu. Ketua Feng sudah bicara. Manajer Chen, bisakah makan malam kami diantar ke kamar? Tentu saja, saya akan segera mengaturnya, tidak masalah sama sekali. Dan barang bawaannya juga. The film was Tunggu, translated bukankah tadi and kamu bilang dia narrated bisu? by M Media. Pasti makanan yang kupesan sudah datang. Apa ini? Manajer Chen, antarkan makanan ke kamarku. Tentu saya akan segera mengaturnya. Sudah ditanggung, tidak masalah. Aku benar-benar hanya lapar dan ingin makan. Apakah ini yang kamu atur? Tidak. Ini dari acara ragam yang sedang dikerjakan tim kami. Kami meminta izin menggunakan resort ini sebagai lokasi syuting dan meminjam beberapa properti dari mereka juga. Aku bilang mari kita coba. Tidak terlalu bagus. Jadi itu jenis pertunjukan yang aku investasikan saat itu. Aku tidak melihatnya dengan teliti saat itu. Sang Lu, aku lupa bilang tadi. Manajer Chan memintaku menyampaikan padamu agar menikmati malam yang indah. Tamatlah sudah. Loncat ke Sungai Kuning. Tak bisa hilangkan fitnah ini. Tidak, tidak, tidak. Aku terlalu jahat. Hampir saja. Aku hampir gagal dalam ujian. Sudah dengar belum? Berita heboh hari ini. Ketua besar grup kita Feng Yan sudah mulai bisa bicara. Itu berita bohong kan? Bukankah ketua Feng tidak bisa bicara? Banyak orang mendengarnya langsung. Baru kemarin. Di Hotel Kilan Resort. Sudah tersebar di internet. Ketua Feng mulai bicara. Karena istri misteriusnya. Wah, plot novel romantis jati nyata. Aku suka yang begini. Ketua Feng benar-benar berbicara.
Seandainya aku masih di kantor pusat grup, apakah semuanya akan berbeda? Ngomong-ngomong, Ketua Feng akan datang ke sini untuk rapat minggu depan. Apakah itu berarti? Cukup sampai di sini dulu. Kita bahas sisanya nanti. Bagus. Hati-hati. The film was translated Terima kasih. and narrated by M Media. Itu terlihat seperti suami Sang Lu. Kenapa dia menatapku seperti itu? Tatapan itu. Mungkinkah dia cemburu? Sang Lu, ada beberapa hal yang harus aku urus. Jadi aku pergi duluan. Oke. Kenapa kamu ada di sini? Aku ada pekerjaan di dekat sini. Kalau begitu aku benar-benar beruntung. Mau memberiku tumpangan? Ketua Feng. Halo Ketua Feng. Ketua Feng, masalah ini bukanlah sesuatu yang seharusnya saya sampaikan kepada Anda. Tapi saya benar-benar tidak tahan melihatnya. Anda sedang ditipu oleh Sang Lu. Jika bukan, karena pernikahan yang diatur oleh kakak Feng Yan dan kakakku, aku tidak akan pernah mau bersama pria bisu. Membosankan sekali. Aku bosan setengah mati. Anda tahu, saya dulu sangat dekat dengan Sang Lu. Hampir sampai pada titik di mana kami menceritakan segalanya. Anda jelas luar biasa dalam segala hal. Namun dia masih belum puas. Dia sudah sering mengeluhkan Anda kepada saya secara pribadi. Dia benar-benar orang bermuka dua. Ketua Feng, Sang Lu sama sekali tidak pantas untuk Anda. Dia sudah memiliki seseorang yang luar biasa seperti Anda, namun dia masih menggoda rekan kerjanya Sai Sinan. Kamu diam-diam merekam percakapan dengan teman-teman. Menggunakan nama mereka untuk memancingku keluar. Dan menjelek-jelekkannya di belakang. Orang seperti dia adalah orang yang harus kamu waspadai. Ketua Feng, saya hanya tidak tahan melihat Anda ditipu oleh Sang Lu. Sang Lu bahkan jika Feng yang tidak percaya padaku, dia juga tidak akan percaya padamu. Apa kamu menghindariku? Kamu bohong, kamu jelas-jelas menghindariku. Kamu sudah berhari-hari tidak kembali ke kamar untuk tidur. Dan kamu tidak membalas pesanku. Hubungan kita akhirnya membuat sedikit kemajuan. Aku tidak ingin kembali ke titik awal. Bisa beritahu aku alasannya? Apa kamu membenciku? Jika kamu memiliki seseorang yang kamu sukai, aku bisa melepaskanmu. The film was translated and narrated by M Media. Orang yang kusukai adalah kamu. Mau keluar dari permainan sendiri? Aku mengerti sekarang. Kamu hanya berasumsi aku menyukai orang lain. Itulah sebabnya kamu menghindariku beberapa hari ini. Orang yang keras kepala. Kamu benar-benar butuh pasangan yang akan mendobrak pintumu. Orang yang selalu kusukai adalah kamu. Kamu cemburu pada dirimu sendiri. Akhirnya selesai juga.
Video yang dikirim manajer Chen. Pukul 2:10:30. Aku tidak makan rumput laut parut. Sisi Nan tidak makan domba. Kami kebetulan mengambil makanan dari mangkuk yang sama, bukan dari mangkuk satu sama lain. Lihat mangkuknya ada di sini. Dan gue patungan sama dia. Tatapan cemburu Feng Yan. Sebenarnya cukup lucu. Sang Lu. Paman menelpon beberapa kali tadi. Katanya suruh menelpon balik segera setelah kamu selesai. Dia terdengar cukup cemas. Sang Lu, Ayah, ibumu terluka dan tidak bisa bergerak. Sekarang, Halo. Feng Yan. Ayah baru saja menelepon dan bilang ibu terluka. Dan tidak bisa bergerak. Aku harus pulang. Feng Yan. Jangan khawatir. Aku sudah menyiagakan tim medis. Jangan takut, aku di sini. kenapa ceroboh sekali? Sejujurnya, Ibu. Aku sudah bilang padamu untuk menelepon Sang Lu, untuk memintanya membawa Feng Yan ke sini, untuk makan malam lain kali. Kenapa kamu tidak pernah bisa langsung ke intinya? Ibu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ibu baru saja terkilir pergelangan kakiku saat sedang belanja kebutuhan dapur. Ayahmu itu yang terlalu membesar-besarkan masalah. Segala sesuatu ada alasannya. Aku hanya menyatakan sebab sebelum akibat. Aku tidak menyangka Sang Lu akan bergegas kembali setelah mendengar setengahnya saja. Ayah, lain kali bisakah kamu beritahu hasilnya saja dulu? Kamu membuatku takut setengah mati. Ini semua salahmu. Feng Yan, duduklah. Duduk. Iga babi asam manis sudah datang. Ayo, ayo, ayo. Coba masakanku. Dia memang dimanja oleh ayahnya dan aku. Watak keras kepala Sang Lu pasti membuatmu pusingkan. Tidak. Bagus sekali kamu pandai bicara. Saat Sang Lu masih SMP, ada sekelompok anak nakal. Berdiri di lantai bawah memanggil namanya. Aku mengusir mereka semua dengan sapu. Anak-anak nakal itu. Bagaimana mungkin mereka cukup baik untuk Sang Lu kita? Benar kan, Feng Yan? Mereka tidak cukup baik. Ayo, ayo. Minumlah. Ayah, dia tidak minum. Gerakan yang sangat terlatih. Mungkinkah dia sudah melatih ini sebelumnya? The film was translated Ayo, makanlah. and narrated by M Media. Biar ku beritahu. Kamu tidak boleh bertengkar dengan istrimu. Aku selalu mengalah seketika. Kalah dari wanita yang kucintai. Bukanlah hal yang memalukan. Ya, Kemarilah. Ayah, berhenti minum. Tidak baik bagi kesehatanmu minum sebanyak itu. tidak apa-apa, kita baru saja mulai. Feng Yan jelas terlihat seperti seseorang yang tidak kuat minum. Kenapa kamu membiarkannya minum sebanyak itu? Sang Lu, bantu Feng Yan beristirahat. Aku akan membuatkan sup redam mabuk. Oke. Feng Yan. Ayo kita kembali ke kamar.
Feng Yan. Apa kamu mabuk? Kita menikah secara sah. Kita menikah secara sah. Aku tidak mabuk. Tapi aku masih bisa memuaskanmu. Sayang, Kamu tidak mabuk. Jadi dia tidak mabuk. Tahu kalau aku sengaja melepas pakaiannya. Kenapa wajahmu merah sekali pagi-pagi begini? Panas, cuacanya memang panas. Aku kenyang. Kamu hanya makan sebanyak itu. aku juga sudah kenyang. Aku akan mengantarmu bekerja. Kamu sudah kembali. Apakah kamu sudah menunggu lama? Kamu pasti lapar. Aku membawakanmu sesuatu untuk dimakan. Di mana hadiahku? Hanya itu. Feng He, Halo, ada apa? aku terluka. Kamu terluka. Feng Po juga ada di sana. Feng Po juga ada di sana. Itu ada di bar. Apa yang terjadi? Sepertinya mereka berdua ada di bar. Bertengkar memperebutkan seorang gadis. Dalam alur cerita asli, Feng Yi melecehkan Kiaoxi yang bekerja di bar, dan Feng Po yang bertindak sebagai pelindungnya, terlibat perkelahian hebat dengannya. Manajer bar menelponku, tapi aku mengabaikannya, sengaja menyebabkan keretakan antara Feng Yan dan kedua adiknya. Persona penjahatku ini benar-benar menyedihkan. Ayo pergi, kita akan membereskan mereka. Berhenti, semuanya berhenti. Berhenti, berhenti sekarang juga. Kakak ipar. Kakak. Tenanglah kalian berdua. Kalian benar-benar keterlaluan. Kenapa harus memilih tempat ramai untuk berkelahi, hah? Apa kalian tidak malu? Apakah sakit? Kalau kalian terus bersikap seperti ini, bagaimana jaga martabat kakak ipar tertua? Kalian berdua. Kiaoxi itu manusia. Dia seorang manusia, bukan mainan. Untuk kalian perebutkan. Kalian tokoh utama novel, bukan berarti kalian bisa mengabaikan keinginan sang pahlawan wanita. Ya, tidakkah kalian tahu semua makhluk itu setara? Bahkan karakter fiksi pun adalah manusia. Dia juga punya hak asasi. Apa yang kalian ributkan?
Kalau ada yang ingin dikatakan, kenapa tidak bicara dengan kakakmu dengan benar? Kalau kalian tidak bisa bicara dengan adik kedua, bukankah masih ada kakak tertua di sini? Hanya memendamnya. Tidak membuat kalian terlihat pintar. Kalian berdua tahu seberapa keras kakak tertua membesarkan kalian? Dia membesarkan kalian sejak kecil, berperan sebagai ayah sekaligus ibu. Dan begini cara kalian membalasnya. Kalian hanya bertambah tinggi bukan bertambah otak. Apa kalian sedang memerankan sinetron murahan di sini? Kakak ipar tolong berhenti memarahi kami. Ini jadi sedikit berantakan. Kami tahu kami salah. Aku hanya bertindak impulsif saat memukulnya. Kamu. Maafkan aku kakak ipar. Kemari. Luar biasa. Kamu adalah orang paling luar biasa di dunia. Sudah cukup sekarang. Kakak sungguh luar biasa. Apakah ini yang kamu sebut? Pergi berkendara. Ya. Kamu pria pertama yang pernah menaiki Canci. Bagaimana rasanya? Itu adalah sebuah kehormatan. Mengapa pria dewasa membiarkan gadis muda menyetir untuknya? The film Apa was yang kamu tahu? translated Ini and yang anak muda narrated sebut by keromantisan. M-Media. Pria dewasa disetiri oleh seorang wanita. Apakah anak muda zaman sekarang benar-benar seromantis ini? Feng Yan. Feng Yan. Feng Yan. Grup Fit. Feng Yan. Bagaimana mungkin aku memimpikan kecelakaan pesawat? Dan rasanya sangat nyata. Seolah-olah dalam kenyataan. Feng Yan bisa bicara, dan jalan hidup kedua adik serta pahlawan wanita. Semuanya telah berubah. Dua bocah itu akhirnya tahu arti mengejar sungguh-sungguh. Semuanya bergerak ke arah yang baik. Itu hanya mimpi buruk. Kakak ipar. Feng He. Biar aku tanya sesuatu. Apakah keluargamu punya jet pribadi? Tentu saja kami melakukannya kakak ipar. Kami sebenarnya punya dua. Kakakku bahkan punya lisensi pilot. Yang jatuh di mimpiku adalah helikopter keluarga Feng. Benarkan kakak ipar? Kakakku pergi dalam perjalanan bisnis sementara. Dia khawatir mengganggu tidurmu. Jadi dia memintaku untuk memberitahu. Setelah dia pergi untuk perjalanannya, kakak ipar. Mimpi buruk itu terasa lebih seperti firasat. Feng Yan mengemudikan helikopter. Dulu aku tidak pernah mengerti. Meskipun kedua saudaranya begitu takut pada Feng Yan, mengapa di dalam novel mereka akhirnya berselisih? Aku akan menerima begitu banyak uang dari Feng Yan, lalu memberikannya kepada kerabat yang serakah itu. Itu karena helikopter Feng Yan jatuh dan dia meninggal. Helikopternya. Bukankah kamu bilang itu belum lepas landas? Kakak ipar, kamu terlalu khawatir karena mimpi buruk. Kamu benar-benar terlalu jatuh cinta. Menurutku kamu hanya khawatir tanpa alasan. Keterampilan terbang kakak adalah yang terbaik. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Halo, nomor yang Anda tuju. Panggilannya tidak tersambung. Dia juga tidak membalas pesan. Tidak boleh terjadi apa-apa padanya. Kakak ipar, bisakah kamu berhenti menyumpahi kakakku? Jangan menangis kakak ipar. Aku tidak bermaksud begitu. Jika kakak tahu dia akan menghajarku lagi. Tuan muda kedua Nyonya Fen. Helikopter Tuan Fen. Waktu penerbangan telah disesuaikan. Kamu bilang dia belum naik pesawat. Tidak. Agar bisa kembali lebih awal. Dia beralih ke helikopter lain. Titik keberangkatan yang sama. Seharusnya sudah lepas landas sekarang.
Kakak ipar. Apakah kita makan bersama hari ini? Dikonfirmasi. Izinkan aku memperkenalkan semuanya. Ini suamiku. Feng Yan. Mengapa? Aku sudah berusaha sangat keras. Feng Yan akhirnya berhasil menemukan kebahagiaan lagi. Mengapa akhir ceritanya tidak bisa diubah? Itu adalah nyawa manusia. Mengapa ini begitu tidak adil? Kakak ipar. Kakak hanya sedang dalam perjalanan biasa. Bisakah kamu berhenti menakuti dirimu sendiri seperti ini? Tidak apa-apa. Dia pasti akan meneleponmu begitu. Dia turun dari pesawat, aku janji, oke? Sayang, Kakak. The film was translated and narrated by M Media. Apakah aku sedang bermimpi? Kamu baik-baik saja, kamu masih hidup. maaf karena membuatmu khawatir. Tapi, bukankah kamu sudah naik pesawat? Sedetik sebelum lepas landas, aku merasakan sesuatu. Jadi aku menyalakan ponselku dan melihat pesan yang kamu kirimkan. Tidakkah menurutmu pesan-pesanku itu semuanya agak tidak waras? Aku hanya merasakan betapa kamu peduli padaku. Aku melihat setiap pesan yang kamu kirim. Sayang, aku sangat bahagia. Kamu mengirim begitu banyak pengakuan tulus. Sekarang, aku ingin mendengarmu mengatakannya secara langsung. Coba kulihat ponselmu. Terlambat. Aku sudah menghafalnya. Feng Yan, Bisakah kalian berdua mengakui keberadaanku sebentar saja? Siapa lihat ulang tahun pernikahan pertama dirayakan semegah ini? Kakak kita mungkin akan melakukannya bahkan saat 6 bulan. Apa kamu tahu tentang hal 100 hari ganda? Kurasa dia akan melakukannya sebulan sekali jika dia bisa. Bagaimana kamu tahu dia tidak menginginkannya? Aku yakin, kakak ipar adalah orang yang menghentikannya. Benar kan? Ketua yang sedang jatuh cinta itu menakutkan. kamu terlihat sangat cantik hari ini. Aku ingin pelukan. Riasan istriku akan luntur. Pelit. Segel persetujuan. Sayang benar. Kebahagiaan. Aku selamanya adalah pemberani. Pantang menyerah. Penguasa takdirku sendiri.